Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukarona. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Agama dan Gender. Jurnal yang saya bawakan adalah jurnal yang berjudul Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Agama Islam. Penulisnya adalah seorang mahasiswi S1 di IAIN Ambon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang bernama Lajama. Tujuan penulis menulis jurnal ini ialah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak istri dan hak-hak suami dan bukan menjadi monopoli suami. Karena relasi suami istri dalam sebuah perkawinan merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari suami yang hingga akhirnya nanti mengabaikan hak istri. Metode yang digunakan dalam jurnal ini ialah metode kualitatif dengan studi historis karena banyak mengacu kepada sejarah pada zaman Rasulullah dan Al-Quran sebagai tinjauannya. Pembahasan yang saya temukan dalam jurnal ini, pertama, hak istri dibagi menjadi dua, yaitu hak material dan hak non-material. Hak material berupa mahar dan nafkah. Mahar bukan harga dari seorang istri, melainkan sebagai simbol tanda cinta, keikhlasan, dan tanggung jawab suami untuk memenuhi hak istri. Penentuan jumlah mahar ditentukan melalui kesepakatan suami istri yang menjadi tradisi. Demikian pula nafkah, baik kemampuan ekonominya suami. Sedangkan hak-hak non-material berupa hak diperlakukan secara baik oleh suami seperti rasa aman dan hak dipenuhi kebutuhan seksualnya. Kedua, advokasi terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam melalui beberapa upaya, yakni advokasi hukum untuk melindungi hak-hak material istri. Yang pertama adalah tidak adanya campur tangan pemerintah menentukan jumlah mahar, serta larangan pihak lain merampas mahar yang telah diterima istri. Yang kedua, jumlah nafkah istri didasarkan pada standar kehidupan layak istri sesuai kemampuan suaminya. Yang ketiga, istri diberi dispensasi mengambil nafkah dari harta suami tanpa diketahui atau tanpa pengetahuan suaminya yang pelit. Nah, tindakan istri tersebut tidak dikategorikan sebagai jarima pencurian. Keempat, istri bisa mengadukan suami yang enggan memberikan nafkah kepada pengadilan, yang memungkinkan istri bisa mendapatkan hak nafkahnya secara layak. Sedangkan advokasi hukum untuk melindungi hak-hak non-material istri, yang pertama, istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap suaminya yang enggan memenuhi kebutuhan seksualnya. Kedua, larangan kepada suami melakukan ila dan zihar kepada istrinya, sebab kedua tindakan tersebut mengakibatkan status istri menjadi mengambang serta menderita psikologis kepada istri. Ila itu apa sih? Zihar itu apa? Ila adalah sumpah. Benar sih? Ya, ila adalah sumpah seorang laki-laki terhadap istri. Misalnya di beberapa wajib seperti ini, saya bersumpah tidak akan menyentuhmu selama 4 bulan. Itu tidak boleh. Kedua, zihar adalah menyamakan pundak kita sama dengan orang tuanya atau orang tuaku atau orang tuanya, misalkan orang tua istrinya atau orang tua suaminya, dan tidak boleh menyamakan dengan sepupunya. Itu zihar. Lalu lanjut, yang ketiga adalah larangan suami melakukan anal seks karena akan menyakiti istri. Keempat,
pengetatan izin poligami kepada suami agar tidak menelantarkan hak-hak istri dan anak-anaknya, disertai dengan sanksi hukum dalam hukum keluarga pada beberapa negara muslim di dunia. Terus kelima, kira-kira aku setuju nggak ya sama jurnal di atas? Aku setuju sama jurnal di atas karena dalam jurnal tersebut akan mendapatkan keadilan gender, bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrat. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, pengucapan yang salah, atau pengertian yang mungkin kurang dipahami, kurang jelas, atau mungkin salah. Mohon dimaafkan dan semoga review jurnal kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.